Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah selalu penuh dengan kejutan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja ada program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang diumumkan ke publik. Nasib jadi warga negara Indonesia. Udah pajak dan harga-harga naik, dipalak pula dengan dalih TAPERA. Besarnya 3% dari gaji di mana 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja yang akan dipotong setiap tanggal 10. Ini artinya gaji-gaji pokok ASN, honorer, pegawai swasta, dan pekerja mandiri akan dipotong untuk program TAPERA yang katanya membantu rakyat untuk mendapatkan rumah baru. Padahal sudah ada potongan untuk PPh 21, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan Hari Tua, Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ini artinya, untuk seorang yang bergaji 5 juta rupiah, dia harus rela dipotong sebesar 325 ribu rupiah. Dia hanya akan menerima 4.675.000 rupiah per bulan. Angka ini belum termasuk potongan PPh 21 yang akan dilaporkan sekali setahun nantinya. Dalam setahun, kita bisa menabung 3.250.000 rupiah dan dalam 10 tahun, tabungan kita ini akan bernilai 32.500.000 rupiah. Ini artinya, jika dikaitkan dengan rata-rata lama bekerja, maka orang yang bergaji 5 juta bisa memiliki tabungan perumahan senilai 123.500.000 rupiah saat sudah pensiun. Memang kita diperbolehkan menarik uang kembali setelah pensiun, tapi apakah nilai 123 juta itu sama dengan nilai 123 juta setelah 30 tahun yang akan datang? Jelas tidak. Inilah salah satu alasan kuat mengapa saya menyebut pemerintah memalak rakyat sendiri. Lalu, apa ia benar mau membantu rakyat untuk mendapatkan rumah baru? Bukannya pemerintah janji mau bangun 10 juta rumah dulu tanpa embel-embel TAPERA dan malakin rakyatnya? Bukankah janji itu dibangun pakai APBN? Apalagi TAPERA ini sangat merugikan pengusaha. Selama ini, para pengusaha sudah dibebani dengan semua biaya-biaya BPJS dan tanggungan lainnya yang sangat besar sehingga membuat pengusaha harus kerja lebih keras lagi. Sementara perizinan tak fleksibel dan susah diharapkan. Tapi saya tidak mau terlalu lama hanyut dan fokus dalam TAPERA yang aneh ini. Saya semalaman penuh berpikir kenapa TAPERA ini dikeluarkan menjelang masa jabatan akhir seorang Joko Widodo. Teman-teman pasti ingat, 2019 lalu Jokowi menyatakan bahwa saya tidak punya beban. Entah teman-teman memaknai sebagai apa, tapi saya kok berpersepsi jika kata tidak punya beban itu bagian dari ugal-ugalan pemerintah di Pilpres 2024, kenaikan UKT, kenaikan harga BBM, harga sembako, hingga kenaikan tarif listrik bukan sesuatu yang kebetulan. Saya melihat ini sudah di grand design untuk kepentingan penguasa, termasuk politik jangka panjang. Ibarat sebuah puzzle yang saling berhubungan, di mana satu kebijakan ini memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan lainnya. Puzzle ini namanya makan siang gratis yang akhirnya direvisi menjadi makan sehat bergizi. Bayangkan, biaya makan gratis ini butuh 450 triliun setiap tahunnya. Ini setara dengan anggaran pembangunan ibu kota negara. Biaya ini pasti akan membengkak karena namanya saja berubah jadi makan sehat bergizi yang pasti harganya juga akan direvisi menjadi lebih mahal per porsinya. Lalu,
dari mana sumber pembiayaannya? Utang lagi? Rasanya pemerintah mulai was-was menambah utang meski rasio utang 38% masih di bawah batas rasio yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu maksimal 60%. Tapi bukan berarti kita seenaknya bisa menambah utang karena kemampuan fiskal kita tidak sebaik itu. Jokowi kemungkinan akan mewariskan utang hingga 9.000 triliun ke Prabowo. Akan menjadi guncangan hebat jika utang sudah menyentuh angka 10.000 triliun. Saya menghitung semua kenaikan-kenaikan ini masuk akal dan relevan dengan kebutuhan pendanaan program makan siang gratis atau makan sehat bergizi ini. Hitung-hitungan makronya per tahun begini. Program Tapera bisa memberi pendanaan 150 triliun, kenaikan beras 60 triliun, kenaikan BBM 100 triliun, kenaikan pajak 100 triliun, tarif listrik 5 triliun, kenaikan minyak goreng 10 triliun, kenaikan PPN 50 triliun, Basnas 300 miliar, hingga pendapatan dari sektor lainnya. Total pendanaan baru senilai 475,3 triliun dengan surplus 25,3 triliun per tahun untuk mengantisipasi inflasi dan biaya-biaya lain yang tak terduga. Itu baru angka minimum, belum angka maksimum yang kalau saya hitung bisa lebih dari 500 triliun per tahunnya. Ini artinya, makan siang gratis itu tak benar-benar gratis, malah menjadi tragis. Kata-kata tidak memiliki beban itu benar-benar terwujud sesuai janji Jokowi. Pemerintah tak lagi memiliki beban untuk memalaki rakyatnya. Apalagi usaha untuk memalak lewat UKT sudah gagal, maka harus dicari sumber-sumber pendanaan lain. Kali ini lewat Tapera yang kebetulan sudah ada undang-undangnya, tinggal disempurnakan lewat PP nomor 21 tahun 2024. Semua beban tambahan penderitaan rakyat ini akibat miskinnya perhitungan dan tujuan jangka panjang pemerintah itu sendiri. Belum lagi IKN yang sepi investor, proyek strategis nasional yang sudah setengah jalan, rasa gengsi bagi pemerintah untuk mengakui bahwa ada kendala pendanaan. Kita juga sudah pernah mengalami trauma berat dan mendalam dari kejadian memalukan saat korupsi Jiwasraya dan Asabri. Uang pensiun dan asuransi para nasabah raib dan hilang tanpa pertanggungjawaban. Rasanya saya kurang percaya jika pemerintah mengelola Tapera secara transparan, tepat sasaran, atau jangan-jangan dikorupsi juga pada akhirnya penyakit negara kita. Entah lewat mana lagi rakyat akan dipalaki. Yang jelas, BBM isunya akan mengalami kenaikan bulan depan. Juga dengan minyak goreng. Siap-siap aja, siapkan gajimu untuk dipalaki lagi. Saya John Sitorus, Insight.